Assalamualaikum Pak Din. Apa kabarnya Waalaikum, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini, saudaraku. Alhamdulillah. Wah, ada apa ini Pak? Sampai main ke ruangan saya ini. eh, jadi saya sebenarnya ingin bercerita panjang, ingin curhat ini, Pak. Ya tentang Oh iya iya, oke oke. ah, ada keadaan di dalam kelas saya. Jadi saya merasa kurang semangat mengajar. Itu karena ada beberapa siswa saya itu saat saya mengajar, mereka itu kayak cuek, kayak ngantuk gitu, ngantuk menyelesaikan tugas belajar fisika ini. Jadi saya juga bingung di teman-teman yang lain, di kelompok yang lain, mereka antusias belajar, antusias mengerjakan LKPD-nya, antusias menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Tapi ada dua orang ini Pak, dua orang yang saya rasa mereka kurang semangat belajar sehingga ya terlihat kayak ngantuk, kayak tidur itu di dalam kelas. Jadi saya sengaja ke ruangan Bapak ini supaya siapa tahu ada masukan-masukan atau penyelesaian-penyelesaian yang bisa saya ingin lakukan dalam pembelajaran saya. Ya, baik baik. Tadi Pak bilang ada orang siswa yang kurang bersemangat dalam pelajaran Bapak. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Um, sepintas saya perhatikan, memang anak ini awalnya itu eh, memang tidak ngantuk, tidak tidak artinya awalnya itu serius belajar. Jadi seiring waktu akhir-akhir ini saya lihat mereka itu kayak bosan menerima pelajaran sehingga bawaan mereka itu ya ngantuk, tidur. Tapi saya merasa bahwa ada yang salah mungkin dengan saya atau ada yang salah dengan mereka atau mungkin ada yang salah dengan lingkungan kelas mereka sehingga ya saya merasa hal itu tidak terjadi begitu saja melainkan mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi. Ya. Iya iya Saya iya. menduga juga mungkin dari pengajaran secara memberikan materi kepada anak-anak mungkin. Oh iya iya. Jadi kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan pada murid tersebut? Ya, jadi idealnya kan anak kita ini saat saya atau kita guru memberikan pelajaran, mereka itu bisa mengikuti proses pembelajaran, mereka bisa mengetahui alur diskusinya seperti apa atau membaca LKPD-nya dari mana, kemudian kalau ada pertanyaan mereka bisa menjawab, kalau ada diskusi mereka bisa bertukar pikiran, kalau ada soal-soal yang kita berikan, ya mereka bisa menyelesaikan soal itu dengan kemampuan mereka, sehingga kalaupun ada kesalahan, itu tinggal guru memberikan tambahan pengetahuan atau meluruskan bahwa hal ini masih kurang, tahapan di sini yang masih kurang, sehingga kita guru tinggal melanjutkan saja atau memberikan motivasi tambahan kepada mereka. Itu mungkin menurut saya yang ideal. Jadi kita memberikan materi, anak-anak kemudian mengikuti, kemudian menyelesaikan tahapan pembelajarannya dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir, ya sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Itu mungkin idealnya Oh ya menurut ya. pengetahuan kita selama ini. Oke, jadi kalau begitu Pak, apakah ada hal yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Eh, Mungkin begini juga, saya merasa diri di akhir-akhir di pertemuan terakhir kami ini antara saya dan siswa, saya merasa memang ada metode pengajaran saya itu yang ya monoton, mungkin monoton.
monoton yang saya maksud, yang saya lakukan itu, saya hanya berikan materi, anak-anak kemudian membaca, kemudian menyelesaikan soal, ya, kemudian yang tidak bisa dikerjakan kita kerjakan bersama. Ya, padahal sebelum itu memang saya merasa anak-anak itu Ya, ya, ya. sering saya berikan video pembelajaran. Saya berikan ice breaking lah, ice breaking. Ya, mungkin itu. Ya, ini kan saya lakukan. Saya akhir-akhir ini saya tidak lakukan itu. Saya terkendala dengan banyak kegiatan, kegiatan di 17 Agustus, sehingga metode mengajar itu kita seperti secepat kilat, tanpa melakukan lagi ice breaking, tanpa melakukan lagi menonton video-video pembelajaran atau kemudian bermain sambil belajar. Itu mungkin saya merasa itu saya sudah tidak lakukan. Ya, sehingga Oh, ya, ya. anak-anak yang tadinya sudah semangat, ya mereka kembali terlihat acuh tak acuh atau bosan dengan metode pengajaran saya mungkin. Ini menurut pemikiran saya. Saya harus sadar diri tentang itu. Oh, iya. Baiklah Pak. Uh, apakah ada metode atau strategi yang pernah berhasil Bapak terapkan di kelas? Iya, jadi terkait strategi atau metode, jadi sebelum hal ini terjadi di kelas ini tentang siswa yang malas atau acuh tak acuh atau merasa bosan dengan pelajaran fisika ini, sebelumnya saya pernah sering melakukan pembelajaran dengan ya bermain fisika lah. Jadi sebelum kita belajar, ya kita ice breaking, kemudian eh, bermain-bermain secara fisik, menghafal-hafal nama-nama ahli-ahli fisika dan penemuannya. Nah, sehingga anak-anak itu semangat, semangat. Ya. Tapi akhir-akhir ini memang metode itu saya sudah tidak lakukan, mengingat materi kita semakin banyak karena banyak waktu liburan. Jadi mungkin menurut saya hal ini harus saya kembali, mungkin saya harus kembali terapkan di pembelajaran fisika bermain ini, ya, sehingga bisa jadi dengan metode yang kembali semula, metode senang dulu baru belajar. Nah, ini bisa menarik mereka, anak-anak kami, untuk belajar kembali sebagaimana biasa, sehingga pembelajaran itu bisa tercapai tujuannya. Luar biasa Pak. Pak Din, jika Ya, kita rating dari angka 1 sampai 10, Pak Din seberapa besar tingkat keberhasilan metode Bapak untuk menarik minat belajar siswa? ya. Jadi kalau metode yang saya ceritakan di awal tadi, di pertemuan pertama tadi, eh, dari 1 sampai 10 mungkin saya bisa nilai di angka 8,5 lah. Ya, di angka 8,5, sehingga metode ini, pembelajaran dengan bermain kemudian dengan ice break itu menarik anak-anak belajar sehingga tidak bosan. Jadi kalau di rating itu Oh, iya. antara 8,5 lah. Saya yakin 8,5. Baik, baik Pak. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, jadi secara personal, secara pribadi, saya coba merancang kembali pembelajaran saya dengan merubah metode belajar yang di akhir ini saya lakukan dengan ceramah, dengan monoton memberikan materi, anak-anak hanya mengikuti sehingga jenuh, capek di siang hari, bosan. Dan ini saya akan coba rubah dengan pembelajaran yang ya saya di awal dengan ice breaking, kemudian metode pembelajaran berbahasa IT, menerapkan kembali video-video fakta-fakta fisika yang hubungannya dengan materi siswa. Nah, kemudian LKPD-nya juga akan ya saya sesuaikan dengan video itu, sehingga variasi pembelajaran, variasi materi itu semakin terlihat pada anak-anak
Dan itu akan menarik minat mereka untuk belajar. Jadi itu langkah-langkah Ya, mungkin ya, yang ya. akan saya lakukan. Iya, ya, Pak, ya. Jadi siapa yang bisa membantu Pak Guru dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Ya. Jadi yang akan membantu saya pertama saya sendiri sebagai guru, itu kemudian kepala sekolah sebagai pimpinan juga harus memberikan kesempatan kepada saya untuk mencari atau mengeksplor video-video pembelajaran. Kemudian rekan-rekan guru yang serumpun dengan saya, kebetulan kami ada tiga orang. Jadi ini akan saya minta dukungan. Ya, kalau ada dokumen-dokumen atau video-video pembelajaran atau strategi pembelajaran yang lain, ya mungkin saya bisa sharing pendapat atau sharing metode sehingga anak-anak kita, anak-anak saya khususnya itu lebih maksimal lagi dalam mendapatkan pelajaran dari saya. Dan yang tidak kalah penting yang harus mendukung saya itu adalah semangat anak-anak saya sendiri. Ya, semangat anak-anak kelas 12 ya, sehingga yang tadi belum maksimal akan berusaha untuk maksimal. Ya, Pak. Jadi kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan hal itu? Sebenarnya ini kan sudah sering kita lakukan di awal pertemuan. Jadi saya menginginkan atau mengharapkan dalam waktu 1 minggu ini saya sudah bisa persiapkan itu semua. Dan 1 bulan ke depan saya coba menerapkan kembali metode yang saya rancang ini, pembelajaran berbasis IT, kemudian video-video pembelajaran akan saya tampilkan di setiap masuk mata pelajaran fisika. Dan selama kurang lebih 1 bulan saya coba lagi melihat, atau 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan mungkin saya bisa mengidentifikasi lagi, mudah-mudahan ya keadaan siswa saya seperti itu akan bisa berubah seperti yang kita harapkan, yaitu pembelajaran yang maksimal, yang ideal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Jadi mulai kapan Pak itu dimulai rencananya? Insya Allah minggu depan saya coba lakukan. Di awal-awal bulan Ya, luar Oktober biasa ini Pak. saya coba lakukan. Ya, luar biasa Pak. Jadi kemudian komitmen seperti apa yang akan Pak Guru lakukan agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik Pak? Ya, saya pasti berkomitmen dengan siswa untuk Halo Pak. kembali mengikuti pembelajaran kita sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, ya, sehingga antara saya, siswa, dan rekan-rekan guru, juga kepala sekolah itu kami berkomitmen untuk saling mendukung, saling memberi motivasi, saling mensupport satu sama lain, sehingga hal-hal yang terkait hasil belajar anak, semangat mengajar kita sebagai guru itu akan selalu terjaga dengan baik. Ya. Lanjut, Pak. Baik Pak. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Dukungan dari pihak lain itu adalah ya rekan-rekan guru saya sendiri, rekan-rekan guru yang serumpun, kemudian Adakah dukungan rekan-rekan guru dari pihak lain yang Bapak butuhkan? ya saya tetap mendukung, saya tetap mengharapkan dukungan dari pihak lain. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah itu harus saya ingin dukungan beliau, kemudian rekan-rekan guru juga di SMA tempat saya mengajar, baik yang serumpun maupun yang tidak serumpun. Ya, yang ketiga ya dukungan ya dari keluarga saya sendiri. Oke, baiklah Pak. Ya. Baik.
Semoga rencana itu berjalan dengan lancar, Pak. Bagaimana perasaan Pak Ya, Guru setelah kita berbincang seperti tadi? ya. Ya, jadi terima kasih banyak Pak Karim atas waktunya. Jadi setelah kita berbincang ini, saya merasa suasana saya itu semakin plong, semakin baik. Seakan-akan saya bisa menemukan sendiri eh, solusi untuk menyelesaikan siswa saya yang bermasalah di pelajaran fisika. Ya, karena memang Uh, bisa jadi itu bukan kesalahan siswa, tapi kita yang terlalu cepat mengejar hasil. Alhamdulillah, Pak. Syukurlah kalau begitu. Apakah masih ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Ya, untuk hal lain, saya mengharapkan Bapak jangan bosan-bosan untuk memberikan saya motivasi, memberikan saya saran-saran untuk kemajuan saya kelak dalam hal mengajar, dalam hal mengembangkan diri, baik di sekolah ini maupun di luar sekolah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya kita. Semoga ini kemudian menjadi suatu amal ibadah buat kita semua, Pak. Uh, Alhamdulillah, Pak. Insya Allah akan siap menjadi pendengar yang baik, Pak. Ya, ya. Terima kasih atas Jadi kepercayaannya. terima kasih banyak, Pak. Ya, ya. Terima kasih banyak, Pak. Saya mohon Ya, Pak, izin. sama-sama. Insya Allah, kalau ada kesempatan berikutnya dengan permasalahan yang lain, mungkin saya akan selalu curhat kepada Bapak. Terima kasih, Pak. Saya akhiri mungkin, Pak. Saya kembali dulu ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap, Pak.